mahasiswa PPG Angkatan 2 PPG dalam Jabatan Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kalau baik semuanya. Bisa dengar suara saya enggak ini? Oke, kalau bisa. Oke, silakan kalian isi absensi dulu pada link yang saya bagikan ya. Masih semangat belajar? Iya, saya tahu kalau kalian mungkin sudah jenuh dengan pembelajaran daring ini, tetapi ya bagaimanapun ini untuk kebaikan kita semua, kita harus menjalani ini karena pandemi COVID dan semoga segera berakhir. Dan insya Allah untuk semester 2 nanti kita bisa bertemu tatap muka ya secara bergantian. Nah, untuk itu kalian tetap di rumah, selalu patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 ini. Jadi jangan lupa keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Untuk kegiatan kita sebelumnya, yaitu tentang gerak parabola, yaitu kita membahas tentang karakteristik gerak parabola dan ketinggian maksimal dan jarak terjauh pada gerak parabola. Masih ingat ya? Oke, kalau masih ingat, coba kita review kembali. Untuk gerak parabola itu adalah gerak yang punya lintasan melengkung dan juga menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh pada gerak parabola itu dari V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G dan jarak terjauhnya itu V0 kuadrat sin kuadrat theta sin 2 theta per G. Jadi itu kemarin yang sudah kita bahas pada materi gerak parabola. Nah, sekarang kita masih membahas tentang gerak, tetapi kita akan membahas tentang gerak melingkar. Ya, pastinya kalau kita dengar gerak melingkar artinya suatu gerak yang punya lintasan melingkar. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan dulu pretest dari saya. Nanti saya coba akan lihat hasilnya. Oke, ini link dari pretest gerak melingkar ya. Silakan dikerjakan dulu selama 5 menit. Nanti coba saya cek hasilnya. Selesai mengerjakan pretestnya ya? Iya, Bu. Oke. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membahas tentang gerak melingkar, yaitu kita akan menganalisis gerak. Oke, saya screen dulu. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu.
Sudah, oke. Nah, kita akan menganalisis besaran kritis pada gerak melingkar beraturan. Nah, kalau dulu kalian pernah belajar tentang gerak lurus, sekarang kita kalau gerak lurus yang digerak lurus dulu besaran-besarannya apa saja? Gerak Ada, lurus. ya, ada posisi, terus apa lagi? Ada kecepatan, Percepatan. ada percepatan, iya benar sekali. Nah itu dulu kalau di gerak lurus ya. Nah sekarang kita masuk ke gerak melingkar, kita juga akan membahas besaran fisis pada gerak melingkar, seperti posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, dan masih banyak lagi. Iya, nanti akan kita bahas pada kegiatan inti kita ya. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian lihat, kalian amati dari video yang saya sajikan. Jadi amati ya. Oke, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira apa yang dapat kalian amati dari video ini? Bahwa lintasan gerak melingkar itu lingkaran, berbentuk lingkaran. Ya. Seperti yang terlihat dari gambar tadi, contohnya ada gear, putaran roda, terus ada putaran jarum jam, ada biang lalai, sama komedi putar. Oh ya, benar sekali ya. Dari video tadi yang sudah dilihat itu, semua benda itu gerakannya apa? Melingkar. Ya, jadi ada komedi putar, ada biang lala yang biasanya ada di taman itu, terus yang ada di sekitar kita, misalkan yang selalu ada di rumah-rumah itu, jamnya itu yang bergerak melingkar. Kemudian yang terakhir ada itu namanya apa? Ya. Jadi yang menghubungkan rantainya itu agar sepedanya dapat bergerak itu namanya gear sepeda. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Ya sama dengan pertemuan sebelumnya, maksimal 3 anak. Nah, nanti silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang saya bagikan. Jadi nanti seperti ini LKPD-nya. Nah, dan kesimpulan silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Apabila ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada saya. Nanti saya akan coba bantu untuk menjawab. Oke? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, oke. Bisa dipresentasikan hasil diskusinya? Bisa. Ya. Oke, coba dipresentasikan Mbak Husnul Maulida.
Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Bu, sebelumnya boleh soalnya ditayangkan? Ya. Baiklah, di sini soal nomor 1, berdasarkan pengamatan contoh-contoh gerak melalui video, tuliskan contoh gerakan yang termasuk gerak melingkar beraturan. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, saya menemukan ada beberapa benda. Yang pertama ada jarum jam yang berputar, ada wahana yang biasanya di pasar malam itu seperti biang lalai, komedi putar, dan juga ada kipas angin dan gerakan rantai saat sepeda di kayu. Oke, bagus sekali jawabannya Mbak Husnul Maulida. Jadi soal nomor 1 itu pengamatan ya, contoh-contoh gerak melingkar yang ada di sekitar kita. Tadi sudah dijelaskan dan sudah ada di video, yaitu yang pertama ada apa? Jam dinding. Ada jarum jam. Iya, jarum jam dinding yang dia bergerak melingkar. Lalu ada wahana yang Biang lalai. ya, ada biang lala, terus ada komedi putar, terus itu banyak sekali. Hampir semuanya geraknya melingkar. Kipas angin, terus tadi ada roda sepeda, roda motor, roda mobil itu termasuk gerak melingkar. Terus apa lagi? Kir sepeda tadi yang menghubungkan rantai itu juga termasuk dia gerak melingkar. Ya, yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, berdasarkan hasil diskusi, tuliskan variabel apa saja yang terlibat dalam gerak melingkar. Di sini ada periode, frekuensi, kecepatan sudut, posisi sudut, dan juga percepatan sudut. Ya, bagus sekali. Untuk nomor 2 itu variabel-variabel pada gerak melingkar. Jadi variabelnya itu yang pertama nanti yang baru untuk kalian itu ada periode dan frekuensi. Ya, karena kecepatan, posisi, dan percepatan itu kan kalian sudah pernah dengar ya, pernah mempelajari. Tetapi untuk kecepatannya ini namanya adalah kecepatan sudut, kecepatannya percepatan sudut, dan posisinya adalah posisi sudut. Ya, bagus. Terus nomor 3 ya. Baiklah, di sini soal nomor 3. Berdasarkan hasil penjelasan guru membaca buku atau internet dan diskusi apa yang dimaksud dengan frekuensi, periode, posisi sudut, kecepatan linear, jari-jari, percepatan sentipetal pada gerak melingkar. Nah, di sini frekuensi adalah jumlah putaran tiap satuan waktu atau bisa dirumuskan dengan N per T, di mana N itu adalah banyaknya putaran dan T adalah waktu yang diperlukan. Yang kedua ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran. Yang ketiga ada posisi sudut, yaitu sudut tempuh benda yang bergerak melingkar. Yang keempat ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh benda setiap setiap satuan waktu. Terus ada kecepatan kelima ada kecepatan linear, yaitu hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Kemudian jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan benda dengan pusat lingkaran. Selanjutnya percepatan tangan sial, benar Bu? Percepatan sentripetal.
Percepatan sentripetal yaitu percepatan yang arahnya menyinggung lingkaran besarnya adalah percepatan sudut dikali dengan jari-jari. Iya, bagus sekali jawabannya Mbak Maulida ya. Jadi di situ kalian disuruh mencari apa yang dimaksud dengan frekuensi, periode, posisi sudut, kecepatan linier, jari-jari, dan percepatan sentripetal putarannya. Dan periode ini memiliki satuan sekon. Lalu yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Dapat dirumuskan F sama dengan N dibagi dengan T. Waktu. Dengan N itu banyaknya putaran dan T itu waktu, ya kan? Jadi F itu sama dengan itu memiliki satuan Hertz. Jadi T dan F ini punya hubungan yaitu T itu sama dengan seper F dan F itu sama dengan seper T. Posisi sudut tadi apa? Jarak tempuh ya, jarak tempuh benda pada lingkar. Terus yang ini kecepatan sudut atau kecepatan anguler ini bacanya itu bukan V tapi omega. Nah, kecepatan sudut ini hasil bagi sudut satu lingkaran yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Nah, selang waktu tempuhnya itu adalah T, sedangkan satu putarannya itu adalah 2 pi radian, sehingga dapat dituliskan sudut itu 2 pi dibagi dengan T. Terus ada lagi kecepatan kecepatan linier. Jarak yang ditempuh benda pada lintasan berbentuk lingkaran dibagi dengan waktu tempuhnya. Jadi arah kecepatannya itu tetap kecepatan yang menyinggung lingkaran pada suatu titik lintasan. Keliling lingkaran adalah 2 pi e dan sudut yang ditempuh untuk satu kali putaran adalah 360 derajat atau 2 pi radian. Atau dapat dituliskan sama dengan omega r sama dengan 2 pi r dibagi dengan T. Oke, itu ya. Dan untuk percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran atau dirumuskan dengan omega atau V kuadrat bagi dengan R. Untuk nomor 4, lukislah arah kecepatan linear V dari jari-jari R di setiap titik tersebut. Sini saya sudah menggambarkan, mungkin saya akan tayangkan, siapa tahu terlihat di kamera. Oke. Terlihat tidak, Bu? Bu, geser ke kiri lagi, ke kiri sedikit. Artinya seperti itu, Bu. Ya, itu ada V ya, ada V. Ya. Untuk yang B, mohon ditayangkan soalnya. Ya. Jelaskan bagaimana keadaan arah V pada setiap titik itu. Nah, di sini jawabannya adalah arah kecepatan pada setiap titik selalu menyinggung lintasan putarannya, tegak lurus dengan jari-jari lingkarannya. Untuk yang C, arah kecepatan sudut searah dengan arah putaran gerak melingkar. Dan untuk soal yang D, hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut adalah berbanding lurus. Jika kecepatan linear makin besar, maka kecepatan sudutnya juga semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Ya, oke. Kita bahas bersama-sama ya. Tadi sudah digambar, jadi ini coba kalian lihat gambarnya. Seperti ini.
Iya, Jadi Bu. gambar gerak melingkar, dia ada benda yang bergerak melingkar, jadi punya yang namanya kecepatan sudut, kemudian dia punya V itu adalah kecepatannya menyinggung, V itu kecepatan linear ya, menyinggungkannya, kemudian ada AS itu adalah kecepatan sentripetal. Ya. Jadi gambarnya seperti itu, gambar benda yang bergerak pada gerak melingkar. Oke, seperti itu ya. Bagaimana keadaan arahnya pada setiap titik itu? Dari gambar tersebut, dari gambar yang sudah ditayangkan tadi, arahnya gimana? Arahnya selalu tegak lurus dengan arah percepatan sentripetal. Arahnya itu dia selalu menyinggung lingkarannya. Yang ketiga, kecepatan kecepatan sudutnya dia selalu bergerak mengikuti arah dari lingkarannya, jadi dia searah dengan lingkarannya. Yang kecepatan linear dengan kecepatan sudut dia sebanding ya. Jadi kalau kecepatan sudutnya besar maka kecepatan linearnya juga besar, kalau kecepatan sudutnya kecil maka kecepatan linearnya juga kecil. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 dan 6. 5 dan 6 sudah? Sudah, Bu. Oke. Bisa dijelaskan ya? Iya. Untuk soal nomor 5, jelaskan kembali apa ciri utama dari gerak melingkar beraturan. Ciri utama dari gerak melingkar beraturan adalah memiliki kelajuan tetap. Untuk soal nomor 6, langsung, Bu. Iya, nomor 6 sekalian. Untuk soal nomor 6, sifat besaran fisis pada gerak melingkar. A. Kecepatan linear, nilainya tetap tetapi arahnya selalu berubah. B. Kecepatan sudut, nilainya selalu tetap. C. Percepatan sudut, tidak memiliki percepatan sudut karena nilainya 0. D. Percepatan tangensial nilainya 0 karena kecepatan tangensial selalu tetap. Dan yang terakhir, percepatan sentripetal, arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oh ya, oke. Bagus sekali. Untuk yang nomor 5, ciri utama dari gerak melingkar beraturan itu apa? Cirinya berarti dia punya kecepatan sudut yang nilainya konstan atau tetap untuk melingkar beraturan. Terus ciri-ciri dari kecepatan linier itu kan V tadi ya, dia ciri-cirinya nilainya tetap tapi arahnya selalu berubah-ubah. Terus yang D, kecepatan sudutnya nilainya itu juga tetap tetapi arahnya selalu apa? Arahnya selalu mengikuti arah dari lintasan lingkaran itu. Jadi mengikuti arah lintasan. Lalu yang C, percepatan sentripetalnya arahnya gimana? Nilainya tetap dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oke. Yang terakhir ini nomor 7. Nomor 7 sudah siap? Sudah, Bu.
Ini soal nomor 7 ya. Sebuah partikel berputar dengan 2 putaran tiap sekon secara tetap dalam lintasan melingkar berjari-jari 2M. Tentukan A frekuensinya, B periode, C kecepatan sudut, D kecepatan linear, dan E percepatan sentipetal. Di sini diketahui T sama dengan 1 sekon, N sama dengan 2 putaran, dan jari-jarinya 2 meter. Ditanya F periode sama kecepatan linear, kecepatan sudut, dan percepatan sentipetal. Untuk jawaban nomor A, F sama dengan N per T. Jadi N-nya itu sebanyak 2 dibagi dengan 1 sekon, dan frekuensinya sama dengan 2 Hz. Untuk periodenya bisa dirumuskan dengan T per N, yaitu 1 sekon per 2 sama dengan 0,5 sekon. Dan yang ketiga tadi bacanya apa, Bu? Omega. Nah, untuk omega sama dengan 2pi kali frekuensi, yaitu di mana 2 kali pi dikali frekuensinya 2 sama dengan 4pi rad per sekon. Dan yang D, V sama dengan omega dikali R atau jari-jari, sama dengan 4pi dikali 2 sama dengan 8pi meter per sekon. Dan yang terakhir ada, ini bacanya gimana, Bu? Yang E. AS. Iya. AS bacanya AS aja. AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan jari-jari, di mana V kecepatannya yaitu 8pi kuadrat dibagi 2 sama dengan 64pi kuadrat per 2 sama dengan 32pi meter per sekon kuadrat. Untuk yang B, putaran mesin. Di sini RPM sama dengan rotasi per menit. T-nya 1 menit sama dengan 60 sekon, di mana omega sama dengan 2pi kali frekuensi, menjadi 2pi dikali N per T sama dengan 2pi dikali 1200 per 60, dan hasilnya 40pi rad per sekon. Ya, radian per sekon. Oke, bagus untuk jawaban nomor 7. Jadi bisa kalian lihat di slide ini untuk jawaban nomor 7 ya. Dua putaran, T-nya 1 sekon dan R-nya itu 2 meter. Ditanyakan frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linear, dan percepatan sentripetal. Ya, untuk F-nya itu tadi N sama dengan 2 dibagi 1, karena T-nya kan 1 sekon, jadinya F-nya adalah 2 Hz. Kemudian yang B, T-nya sama dengan T dibagi N, 1 sekon dibagi 2, jadinya 0,5 omega sama dengan 2pi kali F. F-nya tadi sudah ketemu, jadinya tinggal 2pi dikalikan 2, jadinya 4 sekon. Dengan V sama dengan omega R, omega sudah diketahui, 4pi dikalikan 2, jadinya 8pi meter per sekon, dan percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat dibagi dengan R, itu adalah 32pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk P-nya bisa dijadikan 3,14 atau 22 per 7. Ini rotasi per menit. Ini rotasi per menit. Jadi kalau diketahui rotasi per menit itu RPM itu artinya rotasi per menit. Jadi dia N-nya itu 2 putaran dan T-nya itu adalah 1 menit atau 60 sekon. Jadi kalau dikalikan omega kali F sama dengan
2pi kali 1200 dibagi 60 sama dengan 40 pi radian per sekon. Begitu ya untuk jawaban nomor 7. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari diskusi ini. Kesimpulannya apa? Dari video atau pengamatan yang sudah saya lakukan, bisa saya simpulkan bahwa gerak melingkar beraturan adalah gerakan suatu benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus dengan percepatan. Oke, jadi yang namanya gerak melingkar beraturan itu adalah gerak yang memiliki lintasan melingkar. Iya, melingkar. Bukan seluruhnya atau separuhnya. Jadi untuk gerak melingkar beraturan ini punya besaran-besaran, yaitu ada kecepatan sudut, ada posisi sudut, ada percepatan sentripetal, ada periode, ada frekuensi. Lalu untuk penerapan gerak melingkar sendiri ada di sekitar kita itu seperti ada kipas angin, ada jarum jam, roda sepeda dan roda motor ya. Dan untuk lebih dalamnya, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang gerak melingkar beraturan ini, silahkan kalian nanti mengerjakan. Oke, yang kedua silahkan kerjakan penilaian diri. Link penilaian diri. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, udah paham semuanya ya? Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan gerak melingkar beraturan seperti hubungan roda-roda. Nah, silahkan kalian pelajari itu dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Sekian dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.